warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Tentunya dengan saya Muhammad Ulin Wajawari pada channel YouTube Juragan Soal Sulit. Pada kali pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang jaket. Jaket ini bukan sembarang jaket, tapi memiliki kelebihan yang lebih dari jaket lainnya. Secara umum, berjuta orang mengetahui bahwa fungsi jaket adalah untuk melindungi tubuh kita dari paparan matahari, terus dari kedinginan sekitar, sehingga ketika kita memakainya kita tidak akan terpengaruh oleh suhu sekitar. Terlepas dari itu, berjuta orang juga mengetahui bahwa di bidang otomotif sendiri jaket memiliki fungsi yang sangat penting, tentunya untuk pengendara motor. Ketika kita berkendara dengan kecepatan 60 sampai 60 ke atas, itu kita akan menerjang namanya udara, sehingga udara tersebut memiliki tekanan. Nah, fungsi dari jaket tersebut yaitu untuk melindungi atau meredam tubuh kita dari tekanan tersebut. Kenapa? Karena dari tekanan tersebut, tekanan udara tersebut, kita menjadi sulit bernafas sehingga konsentrasi atau udara yang melaju pada otak kita tidak terpenuhi, yang mengakibatkan kepala menjadi pusing. Kemudian juga jaket pada pengendara motor ini berfungsi untuk menghindari ketika terjatuh berdarah, itu menghindari dari lecet, di luka-luka dan cedera yang bersifat robek. Untuk lebih jelasnya, stay on my video. Oke, saya akan melanjutkan tentang latar belakang mengenai teknologi jaket ini. Seiring perkembangan zaman mengalami perubahan teknologi yang sangat maju, tentunya dengan apa yang kita bahas kali ini, yaitu jaket. Pada perkembangan teknologi di bidang otomotif sendiri, jaket berkembang pesat, dimana agar memberikan rasa nyaman dan aman kepada seorang pengendara motor. Beberapa produsen menambahkan sesuatu yang baru, yaitu airbag yang seperti yang digunakan pada mobil-mobil atau mobil saat ini ya tentunya, yaitu SMS airbag. Airbag sendiri adalah satu fitur keselamatan berkendara yang sangat membantu mencegah penumpang ketika terjadi kecelakaan. Sistem kerja airbag ini yaitu dengan cara ketika mobil itu terjadi tabrakan atau benturan, maka airbag yang berada di depan, di pengemudi, penumpang depan, itu akan kantung udara itu akan mengembang, sehingga ketika terjadi tabrakan, pengemudi tersebut tidak terjadi luka atau benturan terhadap skin atau tekstur yang ada di sana, sehingga akan melindungi seperti kepala, leher, dan dada. Tanpa airbag sebagai bantalan, tubuh yang hanya ditahan oleh seat belt itu belum cukup, sehingga kalau tidak ada airbag, maka yang akan cedera itu daerah dada dan leher, karena terjadinya gaya dorong yang kemudian oleh seat belt, ditahan oleh seat belt ya. Diciptakan airbag yang khusus digunakan oleh pengendara motor. Letaknya pada jaket riding ya, menjadi pelengkap standar para biker maupun standar besi. Hal ini bertujuan agar ketika jatuh itu akan terhindar dari cedera, karena tahu sendiri bahwa biker atau pembalap atau begitu memiliki adrenalin tinggi, sehingga akan menggaspol
motornya mencapai kecepatan yang tinggi. Nah, semakin tinggi kecepatan maka benturan yang diakibatkan ketika joki itu jatuh semakin tinggi. Nah, fungsi airbag itu di jaket pengendara. Dalam pembuatan jaket model airbag ini ada dua penyedia rating gear ternama yang menciptakan airbag pada jaket ini, yaitu Danish dan Alpinista. Dua produk ini sangat teliti dalam pembuatan jaket yang sangat memperhatikan kualitas bahannya, kemudian dalam sistem elektroniknya juga memiliki keunggulan masing-masing. Danish atau Alpinista yang saya ketahui dari beberapa artikel yang saya baca bahwasanya bahan yang digunakan untuk jaket tersebut adalah kulit sapi ataupun kulit kanguru. Bahan tersebut dipilih karena memiliki elastis dan keurutan yang baik, sehingga dapat menghindari kulit manusia itu dari gesekan dari benda luar jika terjadi atau jatuh dari motor, sehingga terhindar dari lecet pada kulit pengendara. Lebih lanjutnya lihat penjelasan itu. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan dari penjelasan saya mengenai teknologi ini. Oke, kedua produk jaket dari Alpinista maupun dari Danish itu memiliki teknologi sendiri-sendiri, dan dimana pada Danish sendiri itu memiliki teknologi yaitu DI, sedangkan pada Alpinista memiliki teknologi yaitu teknologi Tex Air. Nah, pada kali ini saya akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang DI pada Danish. Nah, teknologi sudah dikembangkan dari tahun 2000-an, yang dimana dalam saat pertama kali kemunculan hanya berupa sebuah rompi, yaitu rompi yang bisa berkembang, maksudnya berkembang seperti kantong udara. Dan kemudian dengan seiring berkembangnya zaman diaplikasikan pada jaket pengendara ataupun jaket yaitu sweat racing yang digunakan oleh pembalap kelas atas. Danish ini merupakan airbag pintar yang berdiri sendiri, sehingga tidak ada hubungannya dengan motor pengendara. Teknologi ini yaitu airbag pintar yang melindungi pengendara motor dari cedera akibat kecelakaan ataupun terjatuh dari motornya, sehingga memberikan rasa nyaman dan pada pengendaranya. DR ini aktif ketika pengendara terdapat gaya lempar dari motor akibat motor yang sulit dikendalikan, sehingga joki hilang keseimbangan yang mengakibatkan joki terlempar dari motornya. Yang kedua, pada DR ini berfungsi ketika motor waktu berbelok kehilangan traction atau grip ban yang mengakibatkan pengendara itu terpeleset beserta motornya. Ya, sehingga pengendara itu terguling-guling bisa sampai gitu. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan sensor pada elektronik jaketnya akan berfungsi, sehingga akan mengembangkan kantong air tersebut.
Pada air diet ini terdapat dua sistem, yaitu sistem elektronik dan sistem pneumatik atau buat mengembangkan kantong udaranya, maaf. Pada sistem elektroniknya, yaitu sistem yang berupa otak yang mengendalikan kapan kantong air itu, kantong udara tersebut bisa mengembang atau tidak. Yang dimana pada sistem elektronik ini terdapat ECU, kemudian sensor yang mengenali gerak tubuh atau rotasi yang dilakukan yang terjadi pada bandara. Pada sistem pneumatik sendiri, yaitu memiliki fungsi untuk mengembangkan atau memberikan tekanan udara pada kantong udara sehingga udara tersebut bisa mengembang. Maksudnya saya itu kantong udaranya. Ya, sedangkan elektroniknya akan terhubung dengan komputer dan GPS. Kenapa demikian? Karena pada sistem elektronik ini, agar ketika GPS membaca kecepatan oleh pengendara, maka kecepatan itu hanya bisa aktif pada kecepatan 25 km/jam ke atas yang dibaca oleh GPS itu sendiri, sehingga apabila di bawah itu sistem elektroniknya tidak akan berfungsi. Pada airbag sendiri itu dipasang pada bagian punggung, kemudian bagian tulang rusuk, sehingga ketika pengendara terjatuh atau terlentang maupun terguling-guling, maka bagian yang vital seperti daerah punggung, kemudian pusuk itu akan diredam oleh airbag itu sendiri, yang sehingga dari jalan itu tidak sampai ke tulang rusuknya atau bagian yang vital lainnya. Dan juga pada jaket ini diberikan punuk, seperti punuk pada bagian belakangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menyimpan sistem elektroniknya itu sendiri dan melindungi bagian punggung belakang, karena pada bagian punggung belakang tersebut sangat rawan sekali terhadap cedera yang mengakibatkan kelumpuhan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai teks air pada alpinista. Pada jaket alpinista sendiri memiliki teknologi yang bernama teks air. Teknologi ini memiliki kesamaan fungsi seperti GI, yaitu melindungi pengendara motor ketika terjadi kecelakaan dengan cara meredam kejutan atau ancaman dengan airbag atau kantong udara. Pada teks air ini memiliki beberapa komponen yang terdiri dari deployment charger atau sebagai pengisi udara kantong tersebut. Kemudian deployment charger ini berupa tabung argon. Kemudian main control unit dan sensor yang berguna menjadi otak sistem elektronik, dan brake protector, ya seperti punuk tadi, yang berfungsi untuk menaruh tabung argon tadi dan sistem elektroniknya tersebut. Pada teks air ini, pada sistem elektroniknya terdapat sensor sebagai alat pendeteksi gerakan berupa rotasi, yang disebut biasanya itu giroskop, ya biasanya berada pada HP Android yang sekarang itu. Pada sensor ini, teks air memiliki tiga buah sensor yang ditaruh pada depan dan bagian dua pundak. Sedangkan pada diet terdapat 3 sensor juga
dan diletakkan pada tempat yang sama. Sensor ini akan memberikan sinyal terus-menerus. Hal ini berguna untuk menghindari kesalahan membaca gerakan yang berkaitan dengan terjatuhnya pengendara dari motor, sehingga tidak salah membaca yang mengakibatkan airbag pada jaket tersebut tidak aktif. Sedangkan pada alat pneumatik atau untuk mengembangkan kantongnya, yaitu Take Air menggunakan 2 tabung aragon, yang dimana setiap tabung aragon untuk mengembangkan kantong udara ini membutuhkan waktu sekitar 40 mili-detik. Dan apabila 2 tabung ini aktif, akan mengisi kantong udara dengan kecepatan 25 mili per detik saja. Mungkin untuk penjelasannya yang saya ketahui itu saja. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan teknologi sekarang dengan teknologi yang sebelumnya yang berkaitan dengan jaket ini. Pada teknologi jaket udara motor ini memiliki perkembangan yang sangat cepat, yang dimana pada terdahulu mungkin jaket hanya sebuah jaket kulit yang tebal yang hanya melindungi pengendara dari tekanan udara dari depan dan dari gesekan tubuh, tanpa melindungi bagian yang rawan terhadap cedera karena tidak ada pedang yang melindungi bagian tubuh tersebut. Dengan adanya penggunaan airbag pada jaket ini, yang teknologi sekarang akan memberikan perlindungan lebih terhadap hantaman lintasan dari jalan, sehingga akan melindungi tubuh pengendara dari cedera yang serius tentunya. Nah, sehingga semoga dari hal tersebut ada perkembangan teknologi yang lebih baik mengenai keselamatan diri pengendara yang lebih canggih dan inovatif lagi. Kemudian untuk dari materi yang saya sampaikan, saya ambil kesimpulan bahwa teknologi jaket yang dimiliki oleh perusahaan jaket pengendara bermotor yaitu Dynas dan juga Alpinistar, yang dimana Alpinistar dengan Take Air dan Dynas dengan Airnya, yaitu berfungsi memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi pengendara bermotor dari terjatuhan dari motor agar terhindar dari cedera yang lebih parah, yaitu dengan menggunakan airbag sebagai pelindung atau peredam kejut tadi pada tubuh manusia atau pengendara tersebut. Namun alat atau pelindungan diri tersebut tidak cukup untuk diri kita sendiri. Tentunya kita harus menghormati satu sama lain antar pengendara. Dengan adanya ini malah pengendara menjadi ketakutan, percuma teknologi ini diciptakan. Mengatakan bahwa bijak dalam menggunakan teknologi agar mengetahui manfaat teknologi itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.